Lalu bagaimana caranya supaya tobat-tobat kita ini diterima Allah Azza wa Jalla? Macam mana caranya, Bu? Pertama, siapkan keikhlasan kita kepada Allah. Jadi betul-betul tobat kita itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau tobat kita ini karena Allah bukan karena yang lainnya, insya Allah tobat kita diterima. Maksud tobat karena yang lain itu karena banyak orang yang tobat bukan karena Allah. Pamannya ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita muslimah, dia non muslim, kemudian akhirnya pura-pura bersyahadat, padahal dia enggak sungguhan masuk Islam, Bu. Dia hanya ingin menikah saja. Itu bukan karena Allah. Makanya kalau orang masuk Islam hanya karena unsur duniawi saja, lihat berubah enggak kehidupannya? Kayaknya sama aja. Tingkah laku ketika kafir seperti itu, masuk Islam juga seperti itu. Tak nampak dia sholat, tak nampak dia zikir, tak nampak dia belajar, tak nampak dia baca Quran, dan begitu seterusnya. Karena tobatnya bukan karena Allah. Tapi lihat, karena tobatnya karena Allah, dia sungguh-sungguh belajar. Setelah dia masuk Islam, dia akan gali itu Islam, ya. Jadi tobat itu karena Allah. Atau ibu mamanya ingin ngaji karena daul ilmi saja, atau ke kajian-kajian yang lainnya karena sudah ingin hijrah, betul-betul hijrah dari dunia-dunia sebelumnya. Kalau ibu hijrahnya karena Allah, insya Allah itu sebuah kemuliaan. Tapi kalau hanya untuk urusan duniawi saja, cobalah saya masuk ke kalangan ummahat ini, karena kebetulan saya lagi jual baju ini, mudah-mudahan laku lah katanya. Jadi masuk kajiannya itu, pura-pura hijrahnya itu karena jualan. Nah, itu bukan karena ikhlas, bukan karena jualan, karena unsur duniawi itu. Lah ini bukan karena Allah, nggak akan diterima taubatnya. Karena ada unsur keduniaan di situ. Jadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, an-nadamu ala dzambi. Kalau orang sudah bertobat, nyesel, Bu. Nyesel. Kenapa dulu saya masuk ke kubangan maksiat? Kenapa dulu saya jadi ahli judi, jadi ahli zina, jadi ahli maksiat, minum khamr, dan begitu seterusnya. Ini mah tidak. Ada orang yang ngaku-ngaku tobat. Saya mah sudah puas Ustaz katanya. Sudah puas katanya. Kan ada orang yang tobat ngomong puas tuh. Saya sudah puas Ustaz, dah cukup-cukup katanya. Sekarang tinggal baiknya katanya. Bukan puas. Enggak boleh bilang puas maksiat itu. Bilang saja nyesel, kenapa aku dulu melakukan maksiat. Ini malah ngomong puas. Aku zina sudah Ustaz, aku judi sudah, mabok sudah, mukul orang sudah, bunuh orang sudah, puas aku Ustaz, sudah nggak mau lagi saya. Bukan begitu bahasanya. Nyesel, kenapa aku dulu minum khamr, kenapa aku zina, kenapa aku bunuh orang, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Nyesel tuh bahasanya. Ya. Dan kalau sudah menyesal, jangan dibuat main-main. Karena tanda penyesalan itu menunjukkan tobatnya sungguhan. Ibu sudah hijrah. Karena biasa sebelumnya ibu suka gibah dengan kawan-kawannya. Bahkan seminggu sekali ada kumpulan gibah. Sudah ngaji tahu dosa gibah, tak mau. Ayo Bu, kita berangkat gibah lagi. Gak mau kata ibu. Ya udah kita ongkosi. Kalau ongkosi tak tahulah. Ini kan repot Bu, ya. Mau gibah kalau diongkosi. Enak loh di sana sekarang. Dulu gibah kita tak makan-makan, sekarang ada makan-makannya loh. Jadi gibah makan-makan pula. Nah ini kan godaan-godaan yang seperti ini Bu. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakmenyesalan.
Jadi kalau tobat ya betul-betul nyesel, ya nyesel, jangan main-main lagi. Karena biasanya dari penyesalan ini nanti naik ke yang ketiga, al-iqla anhu. Al-iqla anhu itu artinya betul-betul dia menjauhi sarana-sarana, wasilah-wasilah yang mendekati maksiatnya. Datang kawannya yang masih maksiat, datang ke tempat ibu nampak dari jendela, nggak beres dia, pasti datang mengajak gibah lagi. Langsung ibu kunci dari luar, nggak peduli ya. Karena kalau ibu masih berjamaah dengan orang yang tukang gibah, nanti gibah lagi. Ibu kalau kumpul masih berjamaah dengan orang yang suka ngerumpi lagi. Ibu kalau kumpul dengan orang yang suka gunjing, nanti gunjing lagi, dan begitu seterusnya. Kalau ibu ingin tobat, tobatlah setelah totalitas. Jauhi orang-orang yang menggibah itu. Dekat tempat pun, lewat pun kalau bisa jangan. Nanti kalau lewat di situ nampak ada kawan-kawannya, mulai setan datang. Apa salahnya mampir sebentar, kata setan itu. Mampir, akhirnya kelamaan gibah lagi di situ. Jadi dari penyesalan itu timbul al-iqla namanya. Betul-betul dia menjauh. Ya. Jangan kemudian setelah dia berusaha menjauh, tak sungguh-sungguh lagi tobatnya tuh. Aku tobat dari khamar katanya. 2 minggu tak minum khamar, pusing kepala. Karena pusing kepala, akhirnya nyoba lagi. Tobat dari narkoba, sudah berusaha, udah kena karantina 6 bulan, udah tobat dia di karantina itu. Kemudian dia keluar dari karantina, pusing lagi kepala. Ini bukan tobat namanya. Ya. Itu kata istilah orang dulu itu tobat sambal, Bu. Tobat sambal, Bu. Ibu kalau habis makan sambal, habis itu mencret kan, Bu. Tobat aku katanya. Nanti seminggu lagi nyari lagi tuh sambal tuh. Mana sambal katanya. Padahal minggu kemarin mencret tuh. Bolak-balik masuk dokter kan, Bu. Lah itu namanya tomat, habis tobat kumat tuh ya, kayak gitu tuh, Bu. Itu enggak sungguhan itu. Ya. Kemudian juga dari yang ketiga masuk ke yang keempat, al-azmu ala alla ya'ud. Punya azam, punya keinginan kuat agar jangan kembali. Agar jangan kembali. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa an yaqrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran, dia benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau sudah tobat, dia tidak akan kembali dan akan benci dengan kemaksiatan itu seperti dia bencinya kalau dia dilempar ke dalam api neraka, kata Nabi. Jadi nengok botol saja padahal kosong, Bu, tapi itu mungkin botol minuman keras, bencinya naudzubillah, maunya dilempar aja botol itu. Ngapain botol ini di sini katanya. Nengok majalah-majalah Parno dan begitu seterusnya, benci dia. Nanti saya tergoda lagi, akhirnya dibakar majalah itu. Dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, antakuna taubatu qabla ghalqil abwabi. Lakukan tobat itu sebelum pintu-pintunya ditutup. Sebab kalau seandainya nyawa sudah sampai di tenggorokan, matahari sudah terbit dari barat, maka ketika itu sudah tidak ada kesempatan untuk tobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Bahwa ada satu hari di mana iman seseorang itu tidak akan manfaat lagi.
Kapan itu? Ulama tafsir mengatakan ketika matahari terbit dari arah barat. Ketika terbit matahari dari arah barat, walaupun penyembah berhala melempar berhalanya, walaupun penyembah setan dia berlepas diri dari setannya, tetap tidak akan diterima tobatnya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari barat. Begitu juga napas di tenggorokan, seperti Fir'aun. Dia berteriak-teriak di tengah lautan dan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Diterima tobatnya si Fir'aun? Tidak, disumpal mulutnya oleh Jibril. Tidak diterima. Kenapa? Karena nyawa sudah ditenggorokan. Kalau sudah nyawa ditenggorokan itu tidak akan bisa bertobat. Jangan kemudian kita ini tobat ketika jantung sudah dipasangi dengan oksigen, suara sudah krak-krok dan mau mati. Mana dia mau tobat? Maka sebelum nyawa ditenggorokan itu, Allah mengatakan, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bertobat, karena Allah itu mengampuni dosa seluruhnya dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalau Allah itu Maha Pengasih, artinya Allah merahmati dan menyayangi hamba-hambanya yang minta ampun kepadanya. Allah itu senantiasa membuka pintu ampunannya. Kapanpun dosa yang kita lakukan di siang hari, Allah buka ampunannya di malam hari. Dosa yang kita lakukan di malam hari, Allah buka ampunannya di siang hari. Terkadang kitanya yang malas bertobat, kitanya yang tidak mau berubah, kitanya yang mendolimi diri sendiri dan tidak mau minta ampun kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Akhirnya ketika dosa-dosa sudah menumpuk, rasanya tidak bisa diampuni Allah, mulailah dia putus asa dan merasa dia layak masuk neraka. Dan putus asa itu sebesar-besarnya dosa besar. Maka kalau kita melakukan dosa, teruslah bertobat. Besok melakukan dosa lagi, tobat lagi. Besoknya lusanya melakukan dosa, tobat lagi. Karena Imam Ghazali mengatakan dosa itu ibarat debu dalam kaca. Kaca itu kalau kita bersihkan, kita lap tiap hari, Bu, walaupun hari-hari kaca itu ditempeli debu, kan enak bersihkannya, Bu. Tapi coba kalau seandainya kaca itu tidak dibersihkan, setiap hari kena debu, besoknya kena debu, lusanya kena debu, bulan depannya kena debu, tahun depannya kena debu, dan tidak pernah dibersihkan. Tiba-tiba ingin membersihkan, apa enggak sulit membersihkannya itu? Begitulah dosa kalau digempur dengan tobat dan istighfar, maka kita akan menjadi bersih ketika berpulang ke hadapan Allah.